Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Wulandari, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 kelas Palembang. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek dalam mata kuliah media dan sumber belajar sejarah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Retno Susanti M.Hum dan Bapak Muhammad Reza Pahlevi MBD. Baiklah, yuk simak videonya, selamat belajar. Ada dua hal yang harus kita ketahui jika ingin membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, kita perlu membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa India dengan masyarakat lokal. Sumber sejarah yang dimaksud meliputi sumber tertulis, benda, maupun sumber lisan. Yang kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Maka dari itu, pada uraian materi akan dibahas tentang sumber-sumber sejarah dan teori-teori yang menjelaskan kedatangan bangsa India ke Nusantara. Nah, sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara ini terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tetapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga Masehi. Dalam kitab geografi yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dan Indonesia. Yang kedua yaitu sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima Masehi. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha yaitu Fahing. Pada sekitar tahun 4113 Masehi, Fahing melakukan perjalanan dari India ke Yepoti atau Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina Wenti mengirim utusan ke Sipo atau Pulau Jawa. Sumber selanjutnya yaitu sumber dari Yunani. Nah, hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Dalam kitabnya yang berjulur Geografi yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebut Yawadwipa yang artinya juga Pulau Jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana bahwa Yawadwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. Nah, sumber selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India, misalnya prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur yang berbentuk seperti yupa. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sumber selanjutnya yaitu kitab kuno. Kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno, yang juga merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. Nah, sumber yang terakhir yaitu bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Agama dan kebudayaan Hindu disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Indonesia yang berintikan pemujaan roh leluhur atau animisme dan dinamisme. Dalam bidang sastra pun terjadi penyesuaian. Misalnya huruf Pallawa berubah menjadi huruf Kawi dan huruf Jawa kuno. Demikian pula dalam seni bangunan, bentuk candi di Indonesia lain dengan yang ada di India. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Brahmana. Menurut Van Leer, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka atau Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Kemudian ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bird dan Monkerji. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang.
Saat itu, persoalan politik terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Mereka lah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada teori Sudra. Menurut teori ini, kaum Sudra merupakan golongan yang dipandang rendah dalam masyarakat India. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat Indonesia yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti jadi memeluk agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu teori arus balik. Menurut F.D.K. Bush, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab, banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Di pengembaraan, mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangha. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah didapatkan di India. Nah, sekian pembahasan materi tentang sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya sejarah Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.